Wahid. Halo Mama Indah. Halo, selamat malam. Halo Kak Mama. Dari Islam atau dari Kristen? Lihat itu saya pakai hijab loh. Oh, hijab itu tidak menentukan agama. Kalau hijab menentukan agama, nanti kalau ada maling yang pakai cadar, kamu mau ngakuin itu agamanya Islam. Emang saya seperti maling? Ya, tapi banyak orang yang melakukan tindakan kriminal itu juga pakai pakaian tertutup. Ya sudah, silakan. Saya bukan kriminal. Saya Iya. heran ya. Kalau saya lihat ini, kalian ini kalau live itu tujuannya apa sih? Seperti menghujat begini, menghina itu tujuannya apa? Saya tidak perlu menghujat apa yang sudah jatuh, apa yang sudah tidak punya harga diri, dan saya tidak perlu menghina apa yang sudah hina. Itu saja. Jadi silakan dicerna baik-baik moto saya itu. Kemudian selanjutnya silakan dibuka kamera dulu Kak Mama sebelum melanjutkan narasinya. Ya, teman-teman boleh bantu juga tap-tap layar ya. Dikencangkan tap-tap layarnya. Terima kasih teman-teman semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman saling mendukung ya tap-tap layarnya supaya room saya kuat ya. Teman-teman terima kasih semuanya. Di-share juga sebanyak-banyaknya live ini ya teman-teman, copy link, salin link. Silakan Kak Mama Indah dibuka mic dan kameranya. Silakan. Saya nggak mau buka kamera memang karena lagi tidak pakai hijab. Saya muslim. Oh, nggak perlu pakai Saya hijab berada di kalau dalam kamar. Kak, nggak perlu pakai hijab untuk buka kamera karena hijab itu awalnya asbabun nuzul diturunkan karena waktu itu istri Nabi sedang mau buang hajat, Kak. Apakah kakak mau buang hajat sehingga harus pakai hijab? Ngawur kamu, ngawur. Duh. Dari cara ngomong kamu saja sudah tidak baik kamu orang. Kalau saya tampilkan dalilnya gimana? Dari cara ngomong kamu saja kamu itu udah nggak baik. Iya, saya mau tampilkan dalilnya, kamu berani nggak nih? Jadi Al-Ahzab ayat 59 asbabun nuzulnya itu pada saat istri Nabi hendak buang hajat. Ya, hendak buang hajat, kemudian sahabat Dan Nabi sekarang, itu ada zaman sekarang itu beda. Udah, jangan zaman sekarang nih asbabun nuzulnya kita baca ya. Asbabun nuzul surah Al-Ahzab ayat 59. Berdasarkan riwayat Imam Bukhari, Aisyah radhiyallahu an berkata, pada suatu hari, Saudah nggak? Saudah pergi keluar untuk suatu keperluan. Hal itu terjadi setelah turunnya perintah hijab. Saudah adalah perempuan yang cukup gemuk yang mudah dikenali siapa saja yang sudah mengenalnya. Walah, Islam udah misoginis, body shaming lagi. Ketika Umar melihatnya, ia berkata, wahai Saudah, ketahuilah bahwa sesungguhnya engkau tidak asing bagi kami dan mudah kami kenali. Karena itu perhatikanlah bagaimana engkau pergi keluar. Lalu Saudah pun langsung berputar arah dan kembali. Sementara waktu itu Rasulullah sedang di rumahku makan malam. Tangan beliau sedang memegang ark, tulang setelah dagingnya tinggal sedikit. Kemudian Saudah masuk dan berkata, ya Rasulullah, saya pergi keluar untuk suatu keperluan. Ini buang hajat loh. Cuman gak ditulis jelas. Keluar untuk suatu keperluan, lalu di tengah jalan Umar bin Khattab berkata kepadaku begini dan begitu. Lalu Allah menurunkan wahyu kepada Rasulullah hingga proses turunnya wahyu selesai sedang Rasulullah masih memegang ark tersebut. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya telah diizinkan bagi kalian pergi keluar untuk suatu keperluan. Namun di samping itu ada juga para istri Rasulullah SAW pergi pada malam hari untuk melakukan buang hajat. Ada sejumlah orang munafik yang suka mengganggu mereka sehingga mereka merasa terganggu dan tersakiti. Lalu turunlah surah Al-Ahzab ini. Jadi kalau misalkan Bu Indah mau pakai hijab, itu keperluannya hanya untuk buang hajat. Kalau di sini kan, di live saya kan berdiskusi, bukan mau buang hajat. Silakan. Dibuka dulu kameranya. Boleh? Halo, saya nggak lagi menghujat ya, saya lagi bacain dalilnya. Halo, silakan dibuka. Halo Kak, silakan dibuka. Buka, silahkan buka mic saya, kamu tutup. Iya, dibuka kameranya juga. Kalau saya mau ngomong mic saya ditutup. Dibuka kameranya. Kamu tahu nggak? Zaman dulu itu WC itu di luar. Kenapa kita keluar pakai hijab? Karena WC-nya di luar. Zaman sekarang WC itu sudah di dalam. Jadi kamu pikir aku harus berhijab karena mau ke WC? Jadi kamu membenarkan ya bahwa orang pergi pakai hijab hanya untuk pergi buang hajat. Bagus. Kamu malah membenarkan secara tidak langsung loh Bu.
malah membenarkan. Berarti apa yang saya narasikan berdasarkan dalil, kamu membenarkan. Biasanya Islam itu berdalih, mereka denial, kamu malah membenarkan secara nggak langsung. Aduh. Ya. Ya. Jadi wanita keluar rumah itu pada saat itu harusnya nggak cuma buang hajat loh. Memangnya wanita keluar rumah hanya untuk buang hajat kan nggak? Pergi ke pasar, bertemu dengan sanak saudara, dengan teman, ya berbelanja atau apapun itu kegiatan di luar rumah. Kenapa asbabun nuzul al-azab ini secara spesifik dalam surah ayat 59 ini berbicara pada saat perempuan hendak buang hajat di malam hari? Wanita muslim itu wajib pakai hijab kemana saja kalau tidak di dalam kamar. Di mana dalilnya? Kamu jangan ngada-ngada. Yang ianya itu mulut. Di mana dalilnya? Saya sudah membacakan dalilnya. Mulut kamu yang tidak bisa kamu jaga buat live. Turun, dadah. Dadah, turun. Dalil. Saya nggak butuh hanya omong-omong ya teman-teman ya. Yang Islam, tolong. Di room saya ini berbicara dalil. Bukan berbicara congor, udah gitu nggak berani open game. Mau laki-laki mau perempuan saya pukul rata. Sepakat teman-teman? Ya. Jangan seperti itu ya. Yang baru bergabung ya supaya kuat room saya ini sudah mulai datang ini pasukan untuk merungkatkan ya. Teman-teman ya bantu tap-tap layar ya teman-teman ya. Terima kasih Tuhan Yesus berkati. Kita lanjut ya. God bless you. Shalom, anak timur. Selamat malam. Kamu golongan penyembah iblis. Ya, kalau saya dulu memang penyembah iblis, makanya saya keluar dari Islam, bagus. Tapi kamu lihat, sekarang saya bukan lagi menyembah iblis, saya menyembah orang. Firman Allah yang mengalahkan iblis itu yang mengalahkan maut. Dulu saya mengikuti ajaran iblis memang, makanya saya beribadah dengan menggunakan objek benda mati. Saya percaya batu dapat menghapus dosa, saya percaya bahwa suatu benda yang bentuknya kotak segitiga, tempatnya Allah saya dulu penyembah itu. Silakan open kamera laki-laki, ayo. Silakan dibuka kameranya bro anak timur. Jangan. Kamu nggak punya kitab. Silakan jangan kejang-kejang dibuka kameranya dulu. Silakan jangan kejang-kejang. Wah takut di Islam. Silakan dibuka dulu kameranya. Dibuka dulu kameranya. Baca di kitabmu. Dibuka dulu kameranya sebelum kamu minta saya baca kitab. Dibuka dulu kameranya. Oh itu iblis. Dibuka dulu. Aduh jangan sebut-sebut. Jangan berselawat di sini. Jangan sebut-sebut junjungan dan ilah kamu di sini. Nggak ada mereka di sini ya. Jangan sebut-sebut nabi, junjungan kamu, jangan. Ilah kamu nggak ada di sini ya. Kita lanjut ya. Terima kasih topinya, terima kasih. Kita lanjut ya. Yuk teman-teman bisa. Kita doa dulu boleh ya, saya belum berdoa, saya lupa. Mari kita bersatu dalam doa teman-teman. Kita pause sejenak, kita hentikan sejenak ya. Kita berdoa, kita sama-sama bersatu dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bismillah wal ibn warahil kudus alilahi wahid amin. Abana alladhi fis samawat liyataqaddas ismuk liyati malakutuk litakun masyiatuk kama fis samai kadzalika lal ard atina khubsana kafafa yumina waghfir lana khotoyana kama nahnu naghfir laman akhta'a ilaina wala tudilna fit tajrib lakin najina min asyirir lianna laka al mulka al quwwata al majd al abadi dahirina amin. Assalamu alayki ya Maryam ya mumta'aliyatan ni'amah rabbu ma'aki mubarakatun anti fin nisa'i wa mubarakatun samrat batniki sayyiduna Yasu'a al-Masiyah ya qaddisa Maryam ya walidatullah salli li ajlina nakhnu khata al-an wa fi sa'ati mautina amin. Al-majdu lil ab wal ibn wa ruhil quddus al-an wa kull awanin wa ila dahirina amin. Bismillah wal ibn wa ruhil quddus alillahi wahid amin. Kita lanjut ya teman-teman ya, thank you. Shalom teman-teman semuanya yang baru bergabung, jangan lupa tap-tap layar ya teman-teman, sama love orange ya teman-teman. Saya sangat butuh love orange untuk algoritma TikTok supaya tetap berjalan ya teman-teman ya. Terima kasih. Mawarnya berkat-berkatnya melalui gift, terima kasih ya. Kita lanjut ya. Bentar, saya pin dulu love orange. Shalom, Rama Madura. Halo, selamat malam. Selamat malam, silakan dibuka kamera Pak Rama. Oh ya, Bang Joseph. Ya. Mohon maaf ya untuk kameranya nggak bisa dibuka. Bisa,
Bapak sudah 5.000 followers, Bapak sudah bisa open cap. Bukan masalah followernya, HP-nya kan barusan dibaikin. Oh, Ya HP-nya kalau memang dia HP-nya diperbaikin, ajarannya nggak mau diperbaikin. Imannya nggak mau diperbaikin, HP-nya aja. Jangan ada alasan, silakan dibuka kameranya. Saya tidak butuh alasan. Di room saya kan saya sudah bilang, pukul rata semuanya. Perempuan, laki-laki saya pukul rata untuk buka kameranya. oke dah turunin aja. Ya, lebih baik turun ya. Terima kasih. Kenapa mereka di room saya itu sangat takut untuk buka kamera? Di roomnya Edis, di roomnya Mikana, di roomnya Bang RK, di roomnya yang lain-lain. Mereka berani buka kamera. Di sini kenapa mereka takut ya? Kita lanjut ya teman-teman ya. Banyakan yang takut untuk buka kamera. Saya baru lihat ada frater. Salve frater, selamat malam. Malam, silakan lanjut saudaraku. Oke, terima kasih. Ya, salve teman-teman yang baru bergabung ya. Shalom, Miss J, selamat malam. Shalom, Miss J, selamat malam. Shalom, Miss J. Oke, saya turunkan ya. Tidak ada suara, tidak ada respon. Mohon maaf. Kita lanjut ya. Kita lanjut teman-teman semuanya. Teman-teman mohon bantuan tap-tap layar ya. Teman-teman terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih berkatnya melalui gift. Terima kasih Tuhan Yesus berkati teman-teman semuanya. Shalom Adi, selamat malam. Kenapa ini pengikutnya Muhammad tidak ada yang beres? Ini pengikut Muhammad yang lain, kenapa dia berselawat dan kenapa dia mulai kodamnya muncul? Shh. Kamu yang benar dikit, yang marah sedikit lah. Jangan menunjukkan sisi Islam lah. Udahlah, saya turunkan yang bikin malu kamu. Aduh. Kenapa mereka itu tidak ada yang beres ya di room saya? Ini buang-buang waktu, setuju nggak? Begini. Jadi saya kemarin itu sempat bilang teman-teman. Jadi gini, kalau ada yang bilang saya itu murtad, betul saya itu murtad. Tapi gini ya teman-teman ya, di mereka itu ada hadis ya yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ya, yang berkata Rasulullah itu pernah bersabda, man baddala dinahu faktuluh. Artinya apa? Barang siapa yang mengganti agamanya, hendaklah dia. Saya hampir nyebut. Kalau saya nyebut nanti kena report. Jadi di ajaran mereka kalau misalkan ganti agama disuruh BUNUH teman-teman. Ya, waduh. Teman-teman bantu tap-tap layar ya. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Adra'u ya umaila ya khanani ya. Shalom, hamba Allah. Selamat malam. Dari Islam atau dari Kristen? Dari Islam atau dari Kristen, hamba Allah? Terima kasih Kak Mika. Terima kasih Tuhan Yesus berkati. Selamat malam. Dari Islam atau dari Islam atau dari Kristen? Islam bang, Islam. Silakan dibuka kameranya. Enggak. Ini bang, apa namanya? Kenapa? Kenapa susah kali Islam di roomnya Joseph untuk buka kamera? Dibuka kameranya. Jaringannya bro, jaringannya. Bentar ya, sebentar. Tidak ada jaringan. Kalau jaringan di sini tampilanmu itu merah, batangnya merah, dan kamu tidak dapat connect ke live saya. Lah Nggak ya ada. lo lihat. Nggak ada. Silakan dibuka. Aduh, teman-teman yang ngerti teknologi pasti tahu kan? Nah, itu kelihatan. Kau tutup kameranya, kau matikan itu lampunya. Yang benar madepin ke muka. Jangan bohong. Saya nggak suka ajaran Islam dipromosikan di sini. Silakan. Ya. Silakan dibuka kameranya menghadap muka, bukan menghadap tembok, apalagi kamu tutupin pakai tangan. Kelihatan kok dari sini. Jangan kamu pikir saya itu nggak pernah Islam. Saya tahu Islam. Saya tahu bagaimana seluk-beluknya Islam. Ini hostnya mantan Islam. Saya tahu apa yang kamu lakukan. Licik-liciknya, cara-caranya. Paulus itu dari Yunani anjing.
Jangan bahasa Jangan Arab. berselawat, jangan berselawat. Sudah dibilang berkali-kali teman-teman Islam tahan kemauannya untuk berselawat. Saya selalu bilang ini bukan masjid, jangan selalu berselawat, ya. Jangan berselawat. Saya selalu bilang jangan berselawat. Teman-teman yang Kristen jangan bilang itu penghujatan atau ngomong kasar. Bukan, itu cara mereka untuk berselawat, memuji nama mereka. Itu jangan kita larang. Kita perlunya mengingatkan mereka jangan berselawat sembarang tempat, karena tidak semua tempat itu masjid. Jadi mereka memang terbiasa seperti itu ya, karena mereka anggap semua tempat itu masjid, termasuk ini gitu loh. Kamu jangan bilang saya benci Islam ya. Kalau kamu bilang saya benci Islam, kamu lihatlah kelakuan-kelakuan mereka dari tadi ya. Ya, pokoknya saya bingung. Saya itu bingung loh. Saya minta mereka untuk buka kamera, diskusi yang baik dan benar, tapi nggak mau ya. Halo. Shalom, Angel. Shalom. Selamat malam. Islam atau Kristen? Christian, Pak. Kristen. Apa yang mau disampaikan, bro? Sebelum saya naikkan yang Islam, karena kita cari yang Islam, teman-teman yang Islam untuk berdiskusi mengenai ketuhanan dan keilahian. Tuhan memberkati selalu. Amin. Tuhan berkati juga ya, Angel ya. Tetap tumbuh dalam Kristus ya. Oke. Shalom, bro. Agak berisik juga ya, jangan-jangan dia lagi di luar. Oke, nggak apa-apa. Kita lanjut ya. Sulit ini, susah sekali mereka untuk diskusi open kamera. Oke, Yosep, sorry, saya pakai satunya ya. Oh, Mungkin iya, ada yang sampai. tutupin saya tadi. Oh, oke. Siap. Kita lanjut ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih, Tuhan berkati. Kita lanjut ya. Ini 2100 penonton, tidak ada yang berani untuk mengalahkan dalil yang jadi stiker saya ini yang saya gerakkan. Yesus adalah Allah, tanya saya. Tidak ada yang berani kah? Sebelum teman-teman menyerang substansi dari stiker ini, teman-teman harus berani untuk open kamera. Itu aturan di room saya. Ya, kalau tidak berani open kamera, apapun itu alasannya, mohon maaf, turun saya di bawah. Ya, karena di sini kenapa harus open kamera? Karena saya hostnya buka kamera. Gitu. Ya, harus buka kamera ya. Jangan tidak buka kamera. Terima kasih Kak Lima, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih. Saya kalau ngomongin selawat, saya jadi pengen selawat ya. Apa perlu kita selawat saja? Shalom, Padi Kuning, selamat malam. Ya, malam. Dari Islam atau dari Kristen, bro? Dari Islam. Dari Islam, silakan buka kamera, bro. Aduh, saya minta buka kamera, bukannya kamu mengunjungi makam Nabi. Malah keluar aplikasi TikTok dia, pergi ke makam. Sebentar ya. Ya, saya tunggu. Berapa lama? Iya. 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Sama seperti turunnya Al-Quran ke muka bumi. Perlu selama itu. Saya nggak menjamin ya, teman-teman di bawah masih awet muda. Bisa jadi ada yang sudah keburu nikah, keburu kawin, keburu punya cucu ya. Berapa lama kami harus menunggu, bro? Kelamaan kalau 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Oh, atau mau report? Lagi nge-report gitu ya? Halo? Berapa lama kita harus menunggu? Apakah selama nabimu bangkit sampai nabimu bangkit? Nggak bakalan, bro. Malah keluar aplikasi. Ya sudahlah, kamu turun saja ya. Terima kasih Kak Mika, terima kasih, Tuhan berkati. Malah turun dia. Kalau nunggu junjungan kamu bangkit, nggak bakalan bangkit. Kelamaan kami di sini ya. Oke, kita lanjut ya. Terima kasih Kak Mika, terima kasih teman-teman semuanya, Tuhan berkati. Terima kasih ya teman-teman, terima kasih banyak. Shalom, ingat rasanya lupa namanya. Shalom. Islam atau Kristen? Waalaikumsalam. Iya, Islam ya. Islam lah kalau ada waalaikumsalam. Oh, kalau kamu mau benar-benar Saya nggak tahu, makanya makan Islam. Iya. Saya nggak tahu. Saya dengerin. Shh, jangan kebanyakan ngomong, kebanyakan ini Islam. Waalaikumsalam itu yang benar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu salam yang lengkap. Kalau kamu mau mengucapkan salam kepada orang-orang kafir, menurut kamu waalaikumsalam atau waalaikum cukup. Ngajarin ikan berenang. itu. Kalau salam yang benar itu bukan seperti itu. Salam yang benar seperti ini. Assalamualaikum
wabil masihi ilal hakiki wa barakatuh. Lalu jawabannya begini. Waalaikumsalam wabil masihi ilal hakiki wa barakatuh. Itu Kalau dimatiin terus mic-nya. Mana ini? Ya, gitu. Kalau nggak mau dimatikan mic-nya, dibuka dulu kameranya. Yuk, bisa. Dibuka kameranya, mic-nya terbuka. Silakan. Dibuka kameranya. Wajib open cam di sini. Saya buka. Ya, dibuka aja. Nggak usah banyak berbicara. Dibuka dulu kameranya, baru Saya buka berbicara. kamera, jangan matikan mic saya. Ya, terserah. Kalau nggak mau dimatikan, harus berbicara pakai dalil. Iya, saya buka kamera, jangan matikan mic saya. Nggak usah ngatur host. Saya ngatur kamu. Kamu nggak suka, kamu pergi. Ini room saya. Aturan saya. Host ini saya. Bukan kamu. Kamu ikutin aturan saya, kamu buka kamera. Jadi gitu yang punya aturan. Jangan jadi gitu. Jangan nunjukin adab Islam. Nggak semua tempat ini diisi dengan orang Islam. Islam itu sebagai pendatang selalu bikin onar. Nah, tuh kan. Sengaja dia. Aduh, adab bagus sekali ya Islamnya. Coba, saya dari tadi berapa menit saya live? 31 menit saya live. Itu tidak menemukan adab Islam yang baik untuk diajak diskusi. Susah. Ya, malah begini. Kamu punya adab dong. Nah kan, kena ban kan dia. Remove, ingat rasanya, lupa namanya. Ingat rasanya, lupa namanya. Live content contains terms that some may find uncomfortable. If they remain in your life will be unavailable to some audience. Nah, saya remove kan. Kamu kena sendiri report. Emang sengaja Islam itu aneh. Ya. Kita lanjut ya. Ya, jadi maaf ya, sebentar Yosep ya. Jadi Silakan Pak. pentingnya untuk menjaga keadaban dan kesopanan. Karena yang memiliki rumah itu sudah bersih ya. Rumahnya bersih, rapi, tertata ya. Posisinya bagus semua. Dan kalian yang naik itu adalah tamu. Tolong kalau ada tamu ya, sebagai seorang tamu, pastinya tuan rumah akan menyambut dengan baik. Nah, kalian sebagai tamu juga harus memiliki tata krama. Salah satunya apa? Jangan meroro. Ya, jangan membuang asap di situ. Jangan. Ya. Karena itu tidak mencerminkan bahwa Anda menghargai seorang pemilik rumah. Bahkan ketika Anda disapa dan Anda menjawabnya dengan tidak baik, itu berarti keadaban Anda dipertanyakan. Oke, silakan lanjut. Oke, terima kasih, Frater. Modal emosi semua. Saya tidak emosi loh. Lagipun kalau manusia punya emosi wajar. Manusia memiliki emosi itu wajar nggak, teman-teman? Emosi itu kan mencakup bahagia, sedih, kecewa, itu emosi. Kalau nggak punya emosi, itu yang dinamakan dengan batu. Tapi ingat, dalam kepercayaan Islam, batu yang disebut dengan Hajar Aswad pun nanti akan memberikan kesaksian, akan memiliki mata, akan memiliki mulut. Jangan lupa loh. Shalom, Mama Saboy, selamat malam. Dari Islam atau dari Kristen? Dari Islam atau dari Kristen, bro? Kepencet ya? Atau gimana, bro? Loh, kok turun? Siapa yang turunkan? Oke, kita lanjut ya. Shalom, Kak Mika, selamat malam. Mica, selamat malam. Malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam wabil masihi ilal hakiki wa barakatuh. Dari Islam atau dari Kristen? Kalau dari profil otomatis Islam ya, Bang. Oke, berarti sekarang menurut Anda berarti saya boleh ngejudge ya berdasarkan profil. Oke, baik. Silakan dibuka kameranya, boleh? Enggak, cuman saya ini doang. Saya cuman nggak naik lama-lama. Boleh membahas agama, tapi jangan membahas
Salve putus, iya ke report teman-teman. Ke report. Sorry ya. Teman-teman boleh bantu tap-tap layar ya. Boleh bantu tap-tap layar ya teman-teman ya. Iya, ke report saya. Ntar saya share di story juga ya. Dua akun lagi aja bang, susah sekarang. Nanti tap-tap layar rungkat, iya kena report guys. Kena report guys. Bantu tap-tap layar ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Shalom juga Kak Miko, shalom Abeng, shalom Medi. Iya, 2,1 view. Sebenarnya nggak perlu curiga karena memang algoritma gue lagi tinggi karena memang mungkin tidak ada yang lagi live berbarengan gitu. Biasanya kalau ada Edis, ada ini live, baru kebagi penontonnya. Tapi karena mungkin Edis belum live, jadinya push ke saya semua makanya. Salve Joseph Salve. Teman-teman bantu tap-tap layar ya. Bantu tap-tap layar, dikencangkan tap-tap layarnya. Saya juga tap-tap layar pakai akun saya yang pertama ini kan. Ya mereka karena terlalu pengecut mereka itu. Bantu love orange ya teman-teman ya. Saya lebih penting love orange daripada yang lain-lain teman-teman ya. Tadi udah 500.000 tap-tap. Iya, kenapa tiba-tiba? Ya karena kena report. Rungkat tadi ya, betul. Rungkat. Terima kasih teman-teman semua yang baru bergabung. Terima kasih, shalom, selamat malam. Terima kasih teman-teman semuanya yang langsung bergabung, yang langsung join. Terima kasih. Tuhan berkati yang langsung tap-tap layar. Salve Bang Joseph, salve Naven. Salve juga Kak Wanti. Thank you Selo, thank you Maura, thank you Kak Bintang Timur, shalom. Salve Kak Blessing Roro. Terima kasih Kak Kabar Baik, terima kasih. Kayaknya saya harus langganan itu ya, VPN ya. Bentar ya teman-teman ya. Ya bantu tap-tap layar ya teman-teman ya. Tuhan Yesus berkati. Ya kok akun yang pertama lemah ya. Iya seperti itu. Kok tadi hilang, iya kena report. Tetap semangat teman-teman. Terima kasih Om Apple. Terima kasih, Tuhan berkati. Biar nggak bisa kena tombak minimal tap-tap berapa sih nggak tahu, nggak ketebak. Kenapa tadi Mas sering banget dah rungkat Mas live-nya Mas. Iya ini kena report yang tadi. Head speech. Padahal saya lagi naikin orang. Semoga bisa kesini ya teman-teman semuanya. Kita lanjut di sini. Teman-teman yang baru bergabung, shalom ya, bantu tap-tap layar. Yang belum follow boleh bantuannya follow ya teman-teman ya. Follow akun saya yang ini. Ada akun yang lain sebenarnya. Ya terima kasih, Tuhan berkati. Si Maura pakai VPN, iya nanti saya mau langganan VPN kayaknya. Terima kasih teman-teman yang repost. Repost. Kok report? Halo Bang Joseph, halo Leroy. Tadi kenapa Bang Miners? Kena report bro. Yang belum follow bantu follow ya akun ini ya. Thank you. Tanya Edis TV biar kagak rungkat. Dia ada di luar, dia pakai sinyal luar. Dia pakai sinyal luar. Bang, tujuan Yesus jadi manusia apa? Firman Allah menjadi manusia itu Tuhan kita Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita semua. Jadi kalau misalkan ditanya kenapa Yesus datang sebagai manusia, karena dia menggenapi nubuatan para nabi. Dalam perjanjian lama sudah dinubuatkan kedatangan Mesias Tuhan itu sendiri. Contoh dalam Yesaya 7 ayat 14. Tentu kedatangan Tuhan Yesus bukan kedatangan yang tanpa alasan yang jelas. Seperti itu. Jadi kalau ditanya apa tujuan Yesus, yang paling utama untuk menyelamatkan kita semua. Kalau ditanya kenapa harus Tuhan sendiri yang harus turun, ya kamu coba bantah Yesaya 7 ayat 14. Yesaya 7 ayat 14 di situ tertulis dengan jelas, sebab Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Tuhan sendiri. Jadi kalau dipertanyakan, jangan kamu kemudian mempermasalahkan apa yang sudah menjadi rancangan Allah. Gitu. Dan memang secara logika, secara analogi, kita semua berada dalam penjara. Kita semua dalam hukuman. Siapa yang mampu dapat membebaskan kita dari hukuman? Tentu dari dia yang tidak terkena hukuman. Dia yang terbebas dari hukuman. Dia yang dapat memberikan penjamin atas hukuman kita.
Sama seperti ketika kita sedang di penjara, yang dapat membebaskan seseorang dari penjara itu tentu orang yang tidak terkena hukuman yang sama seperti kita, gitu. Untuk membayar denda, untuk membebaskan hukuman kita, gitu. Untuk menjadi penjamin. Maka tujuan Tuhan Yesus seperti itu. Nah, kalau misalkan diejek lagi, wah masa Tuhan harus menanggung dosa begini-begini, ya di dalam Yesaya 53 ayat 4 sampai dengan 5 memang sudah dinubuatkan hal yang demikian, bahwa sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan disakiti Allah. Akan tetapi dia ditikam karena pemberontakan kita, dia diremukkan karena kejahatan kita, hajaran yang mendatangkan damai sejahtera bagi kita ditimpakan kepadanya, dan karena bilur-bilurnya kita disembuhkan. Jadi kalau misalkan Tuhan Yesus mengalami hinaan yang sama seperti ia alami pada saat dia hendak disalibkan oleh tentara Romawi di Bukit Golgota, terima kasih Kak Agape, itu adalah hinaan yang sudah pernah terjadi, yang tercatat dalam kitab suci. Bagaimana di dalam penyaliban Tuhan Yesus mengalami penghinaan yang sama. Contoh, kalau teman-teman mendengar dari polemik-polemik Islam mengatakan Yesus kok juru selamat, menyelamatkan diri sendiri aja tidak bisa. Nah, kamu tentu kalau misalkan rajin, pada saat tiap tahunnya kita merayakan ibadat Jumat Agung dan ada jalan salib, ya, atau tablo istilahnya, itu ada peristiwa di mana pemuka Yahudi, orang-orang Farisi dan orang-orang Yahudi, mereka itu melemparkan cacian kepada Tuhan Yesus, salah satunya itu. Ya, orang lain ia selamatkan tetapi dirinya sendiri tidak ia selamatkan, gitu. Lalu kemudian tentara Romawi pun mengatakan hal yang kurang lebih sama. Jika engkau adalah anak Allah, selamatkanlah dirimu. Begitu juga dengan penjahat di sisi sebelah kiri Tuhan Yesus. Jika engkau anak Allah, selamatkanlah kami. Ya berarti konteks yang serupa, yang sama seperti yang kita hadapi sekarang dengan polemik dari orang-orang Islam. Yesus dibilang juru selamat tapi menyelamatkan sendiri nggak becus. Nah, seperti itu, sama kan? Jadi tidak ada yang mustahil ketika kita membaca kitab suci, semua jawabannya ada. Begitu ya teman-teman ya. Salve Kak Ana, salve. Selamat malam juga, salve. Bergabung. Mohon maaf ya teman-teman ya, tadi live saya, akun saya kena report. Kalau saya cek sih, akun saya itu kena report sampai tanggal 21 Mei. Artinya seminggu dari sekarang. Sabar ya. Memang tujuan mereka seperti itu. Dan ketika saya mengajukan appeal atau banding, saya tidak disetujui banding saya. Berarti saya memang, dan teman-teman harus nunggu 21 Mei untuk live di akun utama. Untuk sementara, sampai dengan tanggal 21 Mei, itu saya live di akun yang ini teman-teman. Jadi kalau yang belum follow, boleh bantu follow akun saya yang ini. Teman-teman ya, terima kasih. Bantu repost juga ya teman-teman. Tuhan Yesus berkati. Oke, Nainggolan. Terima kasih yang sudah follow ya. Terima kasih, Tuhan berkati teman-teman. Ya, terima kasih Kak Dino. Terima kasih teman-teman semuanya. Shalom, Shalom. Bang. Shalom, silakan. Oke Bang, jadi mungkin mau nanya beberapa pertanyaan gini ya Bang. Karena saya sendiri kuliah di yang mayoritas itu adalah agama sebelah, jadi kayak adalah muncul beberapa pertanyaan yang timbul gitu Bang, dan atas pertanyaan-pertanyaan mereka juga yang mungkin belum bisa aku jawab gitu Bang. Yang pertama itu mungkin kalau Abang pernah nonton podcastnya Bang Mongol Bang, yang mengatakan bahwa mengapa Yesus itu di Alkitab nggak muncul di umur 12 sampai 30 berapa gitu Bang. Nah, mau nanya alasannya tuh Bang, kenapa di Alkitab itu nggak menyatakan kisah Yesus di umur segitu Bang? Mungkin itu dulu Bang. Oke, begini ya, kita sudah pernah menjawab dan sering menjawab. Jadi begini, Alkitab perlu dicatat itu bukan buku biografi, itu yang pertama. Bukan buku biografi. Jadi secara tidak harus dari umur 0 bulan Tuhan Yesus sampai dengan benar-benar dia wafat menyelesaikan perjalanan di bawah bumi atau harus tercatat. Kenapa kamu gak tanyakan 0 bulan itu Yesus ngapain? Kamu ada gak baca di dalam Alkitab? Umur 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan dicatat secara terperinci. Ada gak dicatat? Saya tanya sama kamu. Kenapa mereka tidak mempermasalahkan itu? Kenapa hanya mempermasalahkan 12-30 tahun? Itu sudah basi. Kalau kita mau kritis kalian. Kita kupas kulit-kulitnya. Kenapa Yesus 0 bulan sampai dengan 12 bulan tidak tercatat dalam Alkitab? Saya tanya. Ada yang tahu gak Yesus 2 bulan ngapain? Umur 2 bulan? Saya tanya. Yesus 4 bulan ngapain? Tanya. Apakah dia rajin ke posyandu? Mungkin. Ada nggak dicatat? Artinya apa? Alkitab itu bukan buku biografi. Alkitab itu berbicara tentang keselamatan.
Kenapa Alkitab tidak memberikan detail secara terperinci umur 12-30 tahun? Itu artinya 12-30 tahun adalah masa persiapan, di mana karya Tuhan Yesus baru tampil secara publik di usia 30 tahun. Sebelumnya ngapain aja? Sebelumnya dia hidup seperti orang Yahudi, sesuai dengan tradisi orang Yahudi. Kenapa tidak dicatat Joseph? Karena itu bukan berkaitan dengan keselamatan. Kalau kamu baca Alkitab, dari Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu berbicara tentang berbicara secara utama itu berbicara tentang keselamatan. Bukan berbicara hidupnya Yesus. Memangnya kamu tahu Yesus itu makan kayak gimana? Dicatat gak dalam Alkitab? Kalau mau kritis harus seperti itu. Yesus waktu bayi makannya apa? Ya, waktu udah gede makannya apa? Kalau misalkan kita mau kritis ya, kan mereka selalu embel-embelnya, kita harus kritis. Di Alkitab tidak tercatat. Kalau memang oknum-oknum seperti mereka itu ada di dalam ajaran Islam, atau saya sebutnya Saracen, kamu tanya balik. Saya sering tanya balik kok, memangnya di Al-Quran kamu ada kisah hidupnya Nabi kamu Muhammad itu ada? Dari umur dia 0 bulan sampai dengan 40 tahun. Tidak ada. Ya? Tidak ada. Mereka juga nggak ada. Di Quran mereka juga nggak ada. Justru lebih jelas di dalam Alkitab. Kalau kamu membandingkan. Kenapa? Karena sekali lagi, Alkitab itu berbicara karya keselamatan Tuhan kita Yesus Kristus. Sesuai dengan penjelasan Bapak Bambang Nursena, 12-30 tahun adalah masa persiapan bagi orang Yahudi laki-laki untuk menjadi seorang rabi. Ingat ya, Yesus itu kan di dalam Yohanes 13 ayat 13 yang sering dikutip oleh teman-teman ketika diperhadapkan dengan pertanyaan kapan Yesus menyebut sebagai sebagai Tuhan. Yesus kan jawab dalam Yohanes 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, sebab katamu itu tepat bahwa akulah guru dan Tuhan. Yesus dikatakan sebagai guru dan Tuhan. Gelar guru itu dia dapatkan ketika dia umur 12-30 tahun, dan itu tradisi orang Yahudi. Untuk menjadi seorang rabi, itu yang dinamakan dengan bar mitzvah. Bar mitzvah. Ada orang bilang, Yesus sekolah, yang ngebiayain siapa? Luar biasa pemikiran Islam. Duit mulu, fulus mulu. Secara nggak langsung menggambarkan akal pikiran mereka hubungannya dengan begini. Nuduh orang Kristen, nuduh orang yang murtad. Joseph ini murtad gak jauh-jauh dari urusan duit. Dia nanyain sok-sokan ofensif terhadap iman Kristen ketika dikatakan Tuhan Yesus belajar, ditanya, Yesus sekolah yang ngebiayain siapa? Emangnya ajaran kamu apa-apa begini, UUD ujung-ujungnya duit. Jadi intinya tuh ya, Alkitab itu bukan membahas tentang biografi, tetapi tentang bagaimana kisah keselamatan dan betul. Bagaimana. Mungkin untuk ke pertanyaan selanjutnya Bang, tapi mungkin agak sedikit ini ya Bang, penasaran sama yang ada di video Abang di akun mana gitu Bang, yang Abang berdebat sama wanita Muslim yang mengatakan bahwa apakah Yesus itu kan merasakan kesakitan karena dia juga mempunyai hakikat sebagai manusia gitu Bang. Nah, terus jadi wanita itu membilangkan apakah Yesus juga mempunyai hasrat sebagai seorang laki-laki gitu Bang, dan Abang juga mengkaitkannya dengan Muhammad juga kayak gitu. Nah, itu penasaran Bang, apakah Yesus... Ibrani 4 ayat 15, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama seperti kita, ia telah dicobai dalam segala hal, hanya saja ia tidak berbuat dosa. Camkan itu baik-baik, renungkan perkataan dalam Ibrani 4 ayat 15. Oke Bang. Apa? Ibrani 4 ayat 15. Ya, dibaca, direnungkan. Kita buka lagi dalam Injil Matius bab 18, kita baca. Bab 18, bab berapa ya? Saya jadi lupa. Bab 19 ayat 12 bukan ya? Bab 19 ayat 12. Matius 19 ayat 12. Kata Tuhan Yesus, ada orang yang tidak dapat kawin karena ia lahir demikian dari rahim ibunya, dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya tidak kawin karena kerajaan sorga. Siapa yang dapat menerimanya, hendaklah ia menerimanya. So what's wrong? Oke. Yesus itu adalah sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Ketika dia dalam kemanusiaannya, ia tidak kawin, itu bukanlah suatu hal yang tidak normal. Jangan kamu pikir itu nggak normal. Di dalam Islam pun ada yang disebut dengan al-hasyur. Itu yang saya sebutkan dengan perempuan yang kamu maksud itu namanya Unirifa. Yang saya tantang di live itu. Iya, saya tantang kan, mau nggak diskusi, dia nggak jawab-jawab. Dia sengaja bikin live saya live saya rungkat waktu itu. Makanya nyebut kalimat yang nggak pantas itu. Ngaeng gitu. Sengaja dia. Tapi dia nggak berani. Sampai dengan detik ini, DM saya tidak dibalas ketika berbicara mengenai al-hasyur. Karena memang dalam Islam pun wajar ketika ada orang yang tidak kawin. Bahkan ulama-ulama mereka ada yang tidak kawin, by the way, teman-teman. Nah, itu yang disebut dengan gelarnya al-hasyur.
Di kita, orang tidak kawin, Tuhan Yesus sendiri yang mengajarkan dan memberitahukan kepada kita bahwa hal tersebut sangat mulia, nobel, gitu. Baik yang kawin maupun tidak kawin. Yang kawin mereka meneladani dan juga menghidupi apa makna perkawinan, ya. Dan yang tidak kawin mereka hidup berkenan di hadapan Allah karena mereka tidak kawin demi kerajaan surga. Siap. Gitu. Ini objek ini kenapa spam ya? Nggak bisa diundang naik. Nanti saya tunjukkan perpuluhan dalam Islam, nanti kamu panas. Terus mau nanya, ini tuh Bang, aku kan Protestan ya Bang. Jadi setelah membaca sedikit sejarah gereja dan memang ada ketertarikan terhadap Katolik sih Bang, dan aku juga dalam beberapa waktu belakang itu nyoba doa novena yang salah satu hal terbesar yang pernah aku minta dalam hidupku, dan itu terkabul gitu Bang. Tapi pas aku dengar abang bilang dalam beberapa waktu ke depan bahwa kita berbagai macam denominasi gereja bakalan kembali ke Katolik, sebagaimana kita membilang kita tetap dalam satu tubuh Kristus. Nah, aku kayak jadi sedikit agak bimbang gitu juga Bang, karena kan ya saya juga dibesarkan dari Protestan yang menurut saya juga saya nyaman di situ, tapi di satu sisi saya juga kayak pengen kembali ke hierarki gereja sesungguhnya gitu Bang. Ya, karena gini, kalau memang kamu mau kembali ya silakan, itu pilihan kamu. Tidak juga silakan, tapi ingat atas konsekuensi apa yang kamu lakukan ketika kamu sudah tahu kebenaran. Ketika berbicara mengenai doa novena memang tidak terbatas hanya kepada orang Katolik. Memang Bunda Maria itu adalah bunda bagi seluruh bangsa. Kalau memang benar-benar percaya akan perantaraan doa dan jasa dari Bunda Maria. Tetapi kalau misalkan tidak percaya, buat apa? Kenapa begitu? Karena saya tidak bukannya saya bermaksud menyamakan Tuhan Yesus, Bunda Maria dengan Tuhan Yesus ya. Tetap Tuhan Yesus adalah firman Allah yang kekal. Bunda Maria hanyalah manusia biasa yang telah Allah pilih sejak semula dan kita hormati dengan sebagaimana mestinya. Seperti di dalam 10 perintah Allah, hormatilah ayah dan ibumu. Kita menghormati Maria yang telah melahirkan Yesus Kristus sang firman Allah. Dan itu sudah layak dan sepantasnya kita menghormati Maria. Karena ingat dalam gereja Katolik pun penyembahan hanya kepada Allah Tritunggal Maha Kudus, bukan kepada Maria. Karena Maria bukanlah Tuhan, Maria bukanlah Allah. Kita hormati Maria layaknya kita menghormati ibu kita. Ketika kita mencintai ibu kita, apakah kita sama seperti menyembah? Ketika kita mencium kaki ibu kita, apakah kita katakan ada orang berani bilang, oh si Joseph sedang menyembah ibunya karena mencium kaki ibunya. Jadi ketika ada orang Katolik mencium patung, Bunda Maria mencium kakinya, mencium tangannya, itu sebagai gambaran. Sama seperti kalian mencium foto ibu kalian. Ada yang berani nggak kira-kira mengatakan itu sebagai penyembahan? Saya tanya, jangan standar ganda loh. Ketika ada orang bilang, orang Katolik ada yang mencium patung terus kamu samakan dengan penyembahan, berarti kalau misalkan ada orang yang mencium batu nisan karena kangen dengan keluarga atau kerabat yang sudah meninggal, mencium foto, apalagi, kamu bilang harus berani mengatakan, jangan, kamu itu sedang menyembah. Harusnya seperti itu. Tapi kita tahu bahwa apa yang kita lakukan terhadap patung yang menggambarkan Bunda Maria, Tuhan Yesus atau para kudus lainnya itu tidaklah lebih dari bagaimana wujud kita dalam alam bawah sadar kita menghargai, menghormati sosok yang digambarkan, bukan patungnya. Itu sebab kalau patung itu hancur, ya sudah tinggal beli lagi, tinggal bikin lagi, gampang. Kita tidak merasa sedih, kita tidak kemudian merasa bingung. Sebab kita bukanlah ajaran yang mengatasnamakan ajaran dari ilahi, kemudian kita benar-benar memberhalakan. Nah ini definisi berhala pun begitu sangat-sangat detail loh. Berhala itu bukan sesuatu hanya dicium, ya, hanya berdoa di depan suatu objek tersebut kamu katakan berhala. Nggak mungkin. Kalau saya berdoa di depan iPad, memangnya saya memberhalakan iPad. Kalau saya berdoa di depan TV, memang saya memberhalakan TV. Enggak kan? Jadi kalau ada orang berdoa di depan patung, misalkan kamu lihat nanti tanggal 10 November, ya, presiden atau menteri-menteri atau aparatur negara mereka berdoa di depan patung pahlawan, nggak bisa kita katakan sebagai penyembah patung. Itu sebagai bentuk ekspresi mereka dalam alam bawah sadar menghargai pahlawan yang digambarkan melalui patung itu, dan mereka berdoa untuk ketenangan jiwa arwah pahlawan yang sudah meninggal yang digambarkan dalam patung itu. Jadi kita harus berpikir kritis, jangan seperti orang yang otaknya tidak sampai gitu loh. Jadi kalau ada oknum-oknum Protestan, oknum ya, saya katakan oknum ya, saya tidak memukul rata. Sebab saya yakin banyak teman-teman Protestan seperti Nainggolan yang sudah tahu akan kebenaran dan memang mengakui sejarah dalam sejarah gereja Katolik sebagai gereja yang pertama, ya sudah. Ini hanya penegasan ulang saja supaya di luar sana yang masih belum mengerti seperti Bro Nainggolan bisa mengerti dan memahami gitu. Ya, dan kita nggak bisa samakan dengan batu yang saya dulu pernah imani. Ya, yang sekarang orang-orang berbondong-bondong untuk cium dan usap. Kenapa?
Karena kalau saya berani untuk buka tantangan dari teman-teman, baik teman-teman non-Kristen ya, non-Kristen ataupun non-Katolik, non-Kristen Katolik ataupun non-Kristen sekalipun, tidak ada dokumen dalam gereja Katolik yang mengharuskan mencium patung untuk bisa menghapus dosa. Nggak ada. Nggak ada istilahnya kita mendapatkan penitensi hanya dengan mencium patung. Ada nggak teman-teman yang setelah pengakuan dosa disuruh sama Romo, cium patung sampai 10 kali? Ada nggak? Nggak ada kan, seumur-umur saya mengaku dosa. Saya ngaku dosa di berbagai gereja, di Keuskupan Agung Jakarta. Saya nggak pernah nemuin Romonya, Joseph, penitensi kamu harus mencium patung. Nggak ada. Makanya jangan menyamakan dengan abad ke-7, kamu bilang ya. Kamu ngomong kayak gitu, kamu nggak pernah di situ. Saya pernah di situ. Saya tahu ajaran mereka. Kalau disebut sebagai berhala, pantas. Kalau kamu sebut sebagai berhala, kamu harus berani mempertanggungjawabkan komparasi yang sama seperti apa. Sedangkan dalam gereja Katolik tidak ada seperti itu. Jadi gitu ya, teman-teman semua dan Bro Nainggolan juga. Oke, Bang. Semoga paham. Ya, sebenarnya tadi pengen jadi pertanyaan terakhir sih Bang. Cuma karena memang Abang tadi membahas kritis nih ya Bang. Kalau mungkin pertanyaan yang paling terakhir gini Bang. Abang kan dulu mantan agama sebelah ya Bang. Yang dimana memang Yesus itu kan tercatat dalam sejarah dan ada banyak hal-hal yang mendokumentasikan itu. Maksud aku, apakah pada saat abad ke-7 itu mereka nggak memandang sejarah-sejarah sebelumnya gitu Bang? Yang sudah tercatat bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Terus kenapa orang itu bisa percaya tentang hal-hal yang diomongin Yesus di abad 700 tahun setelahnya yang mereka tidak melihat ataupun mendengar Yesus langsung gitu Bang? Selaku abang yang pernah mendalami pembelajaran itu Bang. Lebih baik kita tanya Islam ya. Coba kita tanya Islam dulu. Saya mau naikkan Islam. Mana tadi Al-Hidayah? Tadi ada Al-Hidayah loh, teman-teman. Terima kasih Kak Ana. Terima kasih Tuhan Yesus berkati Kak Ana. Baik sekali. Terima kasih Kak Ana. Tadi ada Al-Hidayah di bawah. Al-Hidayah itu polemik yang dari Malaysia itu loh. Saya mau naikkan itu. Karena ini kan pertanyaan untuk Islam. Walaupun saya mantan Islam ya Bro Nainggolan dan teman-teman. Saya selalu bilang, selama masih ada Islam di muka bumi, saya tidak akan memperkenankan mereka untuk diam saja. Mereka harus bertanggung jawab dengan iman mereka. Nggak ada Al-Hidayah. Oke. Jadi gini, saya jawab aja ya dalam konteks koridor yang netral. Supaya kan kita tahu ya, mereka itu licik. Ya ingat kata Tuhan Yesus, sabdanya sendiri mengatakan, lihat aku telah mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala, jadilah cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Memang, lawan kita adalah penguasa-penguasa kegelapan. Yang dimaksud adalah mereka yang akan menghambat pemberitaan keselamatan. Jadi berdasarkan pertanyaan kamu, saya mencoba untuk menjawab supaya tidak kemudian dijadikan delik oleh mereka. Saya usahakan ya. Jadi gini, kalau pertanyaannya, kenapa mereka lebih percaya dengan suatu orang yang datang 700 tahun kemudian, yang mengatasnamakan sebagai nabi dan mendapatkan wahyu dari ilah, dan mendapatkan wahyu itu dengan perantaraan malaikat? Karena di zaman itu, lebih kental dengan cerita-cerita, lebih kental dengan hal-hal yang berkaitan dengan mistis. Ingat loh, di zaman itu menginfluence, mempengaruhi orang itu tidaklah sulit. Di bangsa mereka, di bangsa di mana junjungan mereka lahir dan berada, itu bangsa yang menurut mereka itu bangsa yang moralnya itu lebih rendah daripada bangsa lain. Kita lihat, di mana seluruh bangsa ketika Tuhan Yesus lahir sudah tidak ada lagi pengorbanan manusia. Sudah selesai loh. Sudah selesai nggak? Tahun 700 itu tahun 700 itu Konsili Nisea udah lewat. Di Yunani udah tidak ada kuil-kuil, itu sudah mulai ditekan. Zaman Kaisar Konstantin, betul nggak teman-teman? Jadi sudah tidak ada yang zaman-zaman seperti itu. Paham nggak maksud saya? Sudah tidak ada lagi pengorbanan manusia, sudah tidak ada lagi yang namanya penyembahan berhala-berhala. Itu udah lewat masanya Kaisar Konstantin tuh. Di mereka masa itu masih terjadi, belum tersentuh di masa itu loh. Karena apa? Karena begini, teman kita semua, seorang apologet yang bernama Rob Jono, itu pernah menampilkan data peta wilayah di mana ketika digambarkan peta pada masa kekaisaran China, pada masa wabah dan seterusnya, di Jazirah Arab itu semua daerah itu digambarkan kecuali suatu daerah yang dinamakan dengan Mekah. Tidak digambarkan. Artinya apa? Artinya daerah itu sangat asing dan tidak dikenal, tidak dilalui oleh banyak orang. Nah, ketika berbicara dengan konteks keimanan, kenapa mereka percaya, itu ada pengaruhnya dengan budaya. Budaya mereka, kalau digambarkan dalam iman mereka, itu budaya yang sangat seperti orang-orang yang percaya berhala. Ada pemujaan berhala seperti yang kita tahu, ada Al-Lata, Al-Uzza, Al-Manat, tahu kan? Ya,
ada Hubal dan seterusnya, dan itu digambarkan dalam iman mereka, dan kebiasaan mereka mengelilingi dan memutari wujud dari berhala itu sebelum datangnya iman mereka. Dan kemudian juga kebiasaan untuk mengorbankan anak perempuan dan seterusnya. Nah, itu yang ada di dalam iman mereka. Dan ketika junjungan mereka hadir, mereka sangat terkesima dengan ajaran junjungan ini. Padahal ajaran junjungan yang mereka yakini ini sudah diterapkan lama oleh orang Kristen semenjak abad pertama Tuhan Yesus lahir. Ya apa? Ada firman kan di dalam Alkitab, di dalam Injil tertulis perkataan Yesus. Ada tertulis dalam hukum Tauratmu, mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Hukum kasih itu sudah diterapkan 700 tahun 700-an, tahun 600-an. Konsili Nisea ada udah lewat. Secara sejarah, kamu kan baca sejarah kan? Di mereka itu belum ada. Makanya ketika junjungan itu muncul, ingat loh, kalau kamu pikir itu wujud dari Tuhan, enggak loh. Karena gini, dalam 1 Korintus 11 itu dikatakan sebab hal itu janganlah mengherankan, karena karena iblis dapat menyamar sebagai malaikat terang. Ingat loh, untuk menipu. Maka saya selalu katakan, jangan kamu percaya ketika ajaran mereka mengajarkan kebaikan. Jangan kamu mengatakan kebenaran itu hanya berlandaskan kebaikan. Baik itu belum tentu benar, teman-teman. Kenapa saya bilang seperti itu, Bro Nainggolan? Kalau ajaran mereka mengajarkan kebaikan, orang yang tidak percaya dengan Tuhan pun mengajarkan kebaikan. Orang ateis pun mereka tahu berbuat baik. Ya kan? Bill Gates itu, ya. Dan kemudian Stephen Hawking, almarhum yang sudah meninggal. Berapa miliar yang ia sumbangkan untuk dana sosial. Kalau berbicara kebaikan, tidak melulu tentang kebenaran. Baik belum tentu benar. Karena orang yang tidak mengenal Tuhan pun mengajarkan kebaikan. Bahkan setan pun dapat berbuat baik untuk mengelabui kita. Ya. Karena begini, ketika berbicara sekali lagi mengenai kesaksian, orang-orang mereka percaya karena di wilayah tempat di mana mereka berada, itu belum ada berbicara mengenai Yesus Kristus secara detail. Makanya mereka... Sorry bang, potong. Berarti memang intinya di tempat awal mereka itu memang belum pernah mengenal Kristus secara detail ya bang? Secara detail belum. Mereka baru mengenal dari seorang pendeta yang bernama Bukhairah yang dikatakan, atau bahkan Warokah bin Naufal, dan itu bukan orang Kristen yang sejati. Karena dua-duanya itu menganut ajaran sesat Nestorian. Karena ingat loh teman-teman, kalau kamu belajar sejarah gereja, bidat-bidat yang dikutuk oleh gereja, mereka yang mengikuti ajaran sesat itu larinya ke sana, larinya ke daerah sana, larinya ke daerah Arab. Saya nggak ngomong menista loh, beneran. Makanya tadi saya sebutkan kan, ada teman kita di TikTok ini apologit juga, seorang Katolik juga, tapi dia tidak terlalu muncul, memang benar-benar muncul sering seperti saya, namanya Rob Jono. Itu pernah menampilkan peta daerah di mana nabi dan ajaran mereka itu lahir, itu tidak tercatat dalam sejarah di abad ke-5, abad ke-4 itu nggak ada loh. Bayangkan, padahal pada masa itu sudah banyak yang membuat kartografi. Nah, jadi kalau berbicara mengenai sejarah, kalau kamu katanya sudah belajar sejarah, coba belajar lagi, baca lagi, kulik lagi. Nanti kamu akan temukan bidat-bidat atau ajaran-ajaran yang telah dikutuk oleh gereja, pengikut-pengikutnya, mereka akan lari ke daerah sana. Karena memang daerah sana itu dulu itu terpencil. Tentara Romawi itu tidak bisa nyampe ke sana, ke Kaisaran Romawi. Jadi kalau bahasa kita, itu terkena ekskomunikasi, pengasingan. Nah, pengasingan itu mereka larinya ke sana. Makanya saudara kalau belajar sejarah gereja, tempat di mana ilah dan nabi mereka berasal, itu bertepatan dengan tempat di mana ajaran-ajaran sesat bermunculan. Nestorian itu tumbuh subur di sana. Nestorian loh. Oke, Bang Kadin. Nestorian, Sabellian, ya. Kolidiranisme, Kolidiranisme itu yang mengajarkan Bunda Maria itu adalah Allah. Familiar nggak? Di dalam kitab mereka itu ada dalilnya, laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisu salasa. Di situ dikatakan sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan Allah salah satu dari yang tiga, atau salah tiga dari yang tiga, terjemahan yang asli ya. Itu kalau kamu baca tafsirnya itu dikatakan orang Kristen menyembah tiga Allah. Bapa, Ibu, dan Anak. Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, dan Anak. Itu ajaran kolidiranisme. Itu mendukung secara tidak langsung fakta sejarah bahwa memang ajaran-ajaran sesat itu munculnya di sana. Makanya orang Islam salah paham dengan kekristenan, dan ketika saya katakan belum ada yang menyebarkan atau mengajarkan kekristenan secara detail di wilayah situ, karena memang faktanya ketika kitab mereka yang katanya suci itu turun, menurut mereka itu menggambarkan ajaran yang sesat yang telah dikutuk oleh kekristenan, yaitu salah satunya tadi Nestorian, Sabellian, dan juga Kolidiranisme.
Itu semuanya tiga-tiganya ajaran sesat dikutuk oleh gereja. Dan itu tumbuh subur di wilayah di mana nabi dan ilah mereka berasal. Oke bang, oke bang. Sebenarnya itu sih bang, kayak kadang terlintas aja gitu, kok bisa ya yang kayak awalnya tadi bang, awal pemercik mikir gitu 700 tahun bisa menjelaskan lebih detail daripada kita sendiri yang udah. Oh mereka, emang mereka detail ngejelasinnya? Nggak detail loh. Iya maksudnya kalau kita yang awam-awam gini nengok TikTok gitu bang, ya, mereka ceramah pun di ibadah mereka pun membahas agama-agama lain, kayak nggak ini aja sih gitu bang, makanya nanya gini bang. Kalau berbicara mengenai detail, sebenarnya nggak detail juga. Kalau mereka mengajarkan Yesus itu Isa, di dalam kitab mereka Isa itu nggak tahu siapa yang diserupakan. Nggak sedetail itu. Kemana umur 30 tahun Isa itu juga nggak ada di mereka. Sama sebenarnya. Gitu bro. Oke, ya. Jadi tetap teguh dalam iman ya. Kamu harus janji kamu tetap tumbuh dalam Kristus. Kamu banyak belajar sejarah gereja. Kalau kamu belajar sejarah gereja, especially kalau saya rekomendasi kamu baca buku-buku dalam gereja Katolik. Karena bukan saya menghasut loh. Ingat loh, faktanya sejarah-sejarah itu paling lengkap di dalam gereja Katolik. Kamu tanya sama teman-teman dari gereja Ortodoks, itu kebanyakan dari mereka itu juga pakai data Katolik loh. Pernah lihat gak Ki Ahmad pakai website Iman Katolik? Pernah lihat gak Ki Ahmad ngejelasin pakai website New Advent? Itu New Advent, Iman Katolik, itu semuanya orang Katolik punya. Gereja Katolik punya. Catholic Answer, New Advent, itu Katolik loh. Ya. Jadi kalau secara nggak langsung, kalau mau belajar sejarah gereja, itu yang paling lengkap gereja Katolik. Beneran, bukan saya sombong. Buat apa saya sombong? Nggak ada keuntungan bagi saya. Saya bukan yang punya bisnis gereja Katolik ya. Nggak ada bisnis-bisnisan. Saya hanya menganjurkan banyak belajar sejarah supaya kalau berhadapan dengan mereka tidak bingung. Gitu ya bro ya. Oke, siap bang. Karena juga ada beberapa teman-teman muslim yang pengen tahu gitu bang, yang tolerannya cukup tinggi, yang awalnya nggak paham itu tentang Trinitas gitu kan bang. Saya coba jelaskan sepemahaman mereka. Mungkin mereka juga responnya kok, oh iya ya benar juga gitu, tentang bagaimana keselamatan ada di kayu salib. Nah, cuma ada beberapa memang orang-orang yang kadang menyerang kekristenan itu, ya yang kayak pertanyaan-pertanyaan tadi saya sebelumnya bang. Dan pertanyaan-pertanyaan sudah cukup jelas sih bang, sudah saya catat juga. Jadi ya mungkin itu sih bang. Makasih banyak. Tetaplah menjadi hamba Tuhan bang. Amin. Terima kasih ya bang. Semangat juga ya bro. Terima kasih juga udah mau naik ya bro. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Oke, kita turunkan, kita ganti dengan yang lain. Terima kasih teman-teman ya. Tapi di New Advent ada bilang bahwa Maria, Bunda Maria itu hanya asumsi dari berbagai pandangan dari Bapak Gereja, dan itu tidak dijadikan dogma secara tetap gitu. Karena gini, kalau dikatakan Maria sebagai gadis dan perawan, karena ingat, ketika pun dikatakan Maria bertunangan oleh Santo Yosef, dikatakan misalkan umurnya 12 tahun, itu tidaklah kemudian dijadikan suatu kelemahan. Karena ingat loh, ajaran kita mengajarkan Bunda Maria tetap perawan sebelum, sesaat, dan setelah melahirkan Tuhan kita Yesus Kristus. Artinya apa? Sekalipun umur 12 tahun dia sudah bertunangan dengan Santo Yosef, katakan 12 tahun sudah bertunangan, tapi ingat, ajaran kita Maria tetap perawan, ever virgin. Ingat loh. Jadi artinya apa? Ya umur 12 tahun sampai dengan setelahnya, sebelum umur 12, saat umur 12 sampai dengan setelah umur 12 tahun, Maria tetap perawan. Artinya apa? Dan dijaga kesuciannya, kekudusannya. Anggaplah itu sebagai skenario ya, yang nyata. Misalkan bener Maria itu umur 12 tahun ya, bertunangan dengan Yosef. Tapi apakah ketika Maria umur 12 tahun sudah dikawini, dalam artian sudah digauli? Tidak. Alkitab mencatat bahwa Yosef begitu menjaga. Dan ingat loh, sejak semula Allah telah menjadikan Bunda Maria sebagai wanita pilihan yang kudus. Kekudusan Bunda Maria itu tidak hanya sebelum dan sesaat, tetapi juga Allah menjaga kesudahannya setelah dia melahirkan juru selamat kita. Kenapa? Karena pada buktinya tidak ada lagi anak-anak lain selain daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Makanya kalau Alkitab kamu baca dalam ranah yang sempit, ketika kamu membaca ada saudara-saudara lain dari Tuhan kita Yesus Kristus, saudara itu bukan berarti anak kandung dari Bunda Maria, atau saudara kandungnya Tuhan Yesus, atau adik atau kakak kandungnya dari Tuhan Yesus. Saudara itu bisa berarti saudara sepupu, ya, saudara tanah air misalkan, saudara sebangsa. Saya juga sama teman-teman 500 orang, meskipun kita tidak sebapak dan seibu, saya tetap bisa mengatakan sebagai saudara, bukan? Dalam pidato, kalau misalnya pidato yang formal, kita sering dibilang saudara, saudari gitu. Apakah itu kemudian diartikan sebagai saudara kandung? Kan enggak.
Pemikiran kita jangan sempit ketika kita bisa membaca dan memakna maksud perkataan seseorang ketika menyampaikan sesuatu pun ketika kita membaca Alkitab harusnya sama. Gitu. Ketika kita meyakini Bunda Maria, Bunda Allah itu hanya melahirkan bagi dirinya hanyalah Yesus Kristus firman Allah yang menjadi manusia, sudah cukup. Jangan kamu tambah-tambahi. Ya, begitu. Jadi saya juga yakin kok nggak semua teman-teman Protestan mengajarkan ada anak-anak lain. Saya yakin banyak teman-teman Protestan mengajarkan seperti gereja Katolik. Makanya teman-teman kalau misalkan mau merasakan hal yang benar-benar sejati ya silahkan kembali. Gitu. Tapi ingat ya, bukan karena paksaan. Saya mengajak itu bukan berarti saya menghasut, beda loh. Kalau menghasut itu saya grow-growin, ayo dong masuk Katolik. Nggak pernah kan, selama live saya seperti itu. Jadi jangan kemudian memframing saya menghasut. Kapan saya menghasut? Ya, saya selama ini selalu fokus dengan penginjilan dari teman-teman kita yang Islam kok ya. Begitu. Kita lanjut ya. Shalom. Om Joseph. Ya, shalom. Dari Islam atau dari Kristen? Gue Katolik Om. Oh, Kristen Katolik, silakan bro. Yes. Lagi di jalan ya? Iya, sorry nih gue lagi jalan tapi dari tadi gue nyemak musik. Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Silakan. Ya, gue cuma tadi tertarik sih sama yang sebelumnya tadi ya, sama Bro Nainggolan ya, yang lo bilang bahwa di saat itu bangsa itu percaya dengan mistik. Apakah ada relasinya atau apakah ada hubungan antara Injil Gnostik dengan referensi mereka? Ada. Ajaran mereka itu berkaitan dengan Gnosticism. Makanya nanti kalau teman-teman belajar sejarah Islamologi, kalau teman-teman tanya sama orang yang paham Islam, itu nanti ada pemahaman tasawuf, itu berkembang kemudian. Ada ilmu kalam, itu berkaitan dengan Gnosticism. Nanti ada konsep Nur Muhammad yang dulu sering banget saya bahas. Itu Nur Muhammad itu kaitannya dengan Gnosticism. Dan nanti ada pemahaman panteisme. Nah itu perkembangan dari agama mereka. Jadi gini, agama mereka itu bukan sejatinya tidak sama sekali menyempurnakan apapun. Agama mereka adalah campuran dari berbagai macam ajaran. Kamu tahu jembatan Sirotol Mustaqim yang selalu mereka gaung-gaungkan ketika mereka mengalami kematian, dan kisah di mana mereka setelah mengalami kematian mereka akan melewati jembatan dari selai rambut yang dibelah menjadi 7, yang tajamnya melebihi pisau. Itu salah satunya adalah ajaran dari Zoroaster. Dan itu yang disebut dengan jembatan Shinfat. Chinvat. Jembatan Shinfat. Teman-teman cari di Google. Itu nanti Zoroaster itu jangan kamu bilang itu kan sudah ada setelah jauh sebelum Kristen, itu Zoroaster. Nah, Zoroaster ajarannya itu diadopsi oleh mereka, salah satunya jembatan Shinfat. Ya, jembatan Shinfat itu yang diajari oleh mereka, yang diyakini oleh mereka. Kemudian apalagi ajarannya? Kemudian ajaran mereka yang berikutnya adalah meyakini bahwa kita hidup ini sudah diberikan ketetapan atau takdir. Takdir yang jahat, takdir yang baik. Ya. Takdir yang jahat dan takdir yang baik ini adalah ajaran dari Gnosticism, bahwa manusia telah rusak total dan tidak mampu menyelamatkan dirinya kecuali karena rahmat Tuhan, oleh karena anugerah Allah. Itu sebab kalau teman-teman, mohon maaf ya, saya harus singgung sedikit dari teman-teman oknum, teman-teman Protestan yang menjunjung tinggi doktrin sola fide hanya dengan iman, itu sama dengan teman-teman kita yang Islam, bahwa di dalam iman mereka tidak ada yang mampu menyelamatkan selain karena iman. Perbuatan baik itu tidak ada. Sedangkan dalam kekristenan, kalau teman-teman baca dalam Injil, Tuhan Yesus mengajarkan hukum kasih. Hukum kasih itu berkaitan dengan perbuatan. Ketika Tuhan Yesus, ketika Alkitab mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap pikir, akal budi. Ketika kita mengasihi itu bukan hanya dengan mulut, hanya dengan hati. Cuma dalam hati aja saya mengasihi. Tapi dengan perbuatan, betul nggak? Kalau kita membantu orang, kalau kita melayani, itu bentuk perbuatan. Kalau kita hanya beriman, teman-teman nggak perlu namanya berbuat baik. Nggak perlu menginjili, tentu. Kekristenan selalu identik dengan perbuatan. Yang paling jelas ketika Tuhan Yesus memberikan amanat agung dalam Matius 28 ayat 19-20. Itu perbuatan. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dan ajarlah segala sesuatu yang aku ajarkan kepada kamu. Ketahuilah aku senantiasa menyertai kamu sampai akhir zaman. Ketika Tuhan Yesus menyuruh kita untuk pergi, jadikan semua bangsa, ajar, itu kan perbuatan. Kalau Tuhan Yesus suruh pergi dan jadikan semua bangsa, menurut kamu memang hanya beriman saja, hanya mulut saja.
iya doang, nggak dilaksanain kan enggak. Harus diperbuat. Makanya itu salah satunya adalah ajaran yang mempengaruhi ajaran dari Saracen atau abad ke-7. Itulah salah satunya hanya imani saja. Makanya mereka juga ada dalilnya bahwa di dalam iman mereka, sekalipun mereka berbuat, mohon maaf ya, ber-zinah, men-curi, meram-pok, itu mereka tetap masuk ke dalam surga. Itu ajaran mereka loh. Makanya teman-teman mohon maaf sekali saya harus mengulik luka lama yang pernah terjadi, khususnya teman-teman yang berada di wilayah Jakarta, DKI Jakarta, sama kayak saya. Sempat ada isu pilkada yang diwarnai dengan isu-isu agama kan, yang banyak orang mengatakan gak apa-apa pemimpin kami kotor asalkan dia titik-titik. Nah itu salah satu dalilnya, mereka ada dalil seperti itu. Jadi bukan saya menista, ada dalil seperti itu. Teman-teman jangan heran dan jangan bingung, mereka ada dalilnya. Pernah kan saya tampilkan di live kan dalilnya, ya. Sekalipun mereka mencuri dan ber-zinah. Nah saya tidak berbicara politik ya, saya hanya berbicara kilas balik saja untuk sebagai bukti gitu kan. Nah itu ya, jadi seperti itu bro, GDMW. Jadi memang ajaran mereka penuh dengan ajaran-ajaran yang memang campuran dari ajaran-ajaran yang telah dikutuk oleh gereja dan juga ajaran-ajaran gnostisisme gitu. Silakan bro. Halo, shalom bro GDMW, silakan bro. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan dibuka bro. Mic-nya.